bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sih harus bersyukur? Yang pertama karena kita nggak bakal ada di dunia melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mentakdirkan kita untuk hidup ke dunia ini. Yang kedua, kita tuh nggak punya apa-apa, kita nggak punya melainkan Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita, baik itu harta, baik itu ya jasad kita sendiri, tenaga, kekuatan, sampai-sampai ibadah kita pun kalau misalnya nggak Allah kasih kekuatan buat kita ibadah, kayaknya nggak bakal ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala semua yang ngasih. Ibarat seseorang orang tua yang ngajarin anaknya untuk berbuat baik pada orang. Orang tua ngasih kepada anaknya duit, nih nak, amalin ya ke orang. Terus diamalin sama anak itu, kemudian orang tua itu memuji, Masya Allah, baik banget ya anak saya. Namanya qurratu a'yun, yang membuat terharu. Jadi ada doanya juga yang biasa kita baca setiap doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa ini qurrata a'yun? Yaitu kalau kayak tadi, apa yang bikin hati kita tersentuh, hati kita haru, Masya Allah anak kita mandiri, baik sama orang, ngomongnya lemah lembut, gak berkata kasar, atau sholat sendiri, bangun, ambil wudhu, qurratu ayun. Ada lagi lawannya qurratu ayun, yaitu su'nata ayun, yaitu perbuatan-perbuatan yang kurang enak dipandang mata. Jadi harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di saat panggilan azan, ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berbeda dengan jawaban asyhadu alla ilaha illallah. Kita jawabnya asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muazin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika hayya 'alas shalah, yang kita jawab apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang ngasih kita. Kita bisa sholat karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur masih dikasih nikmat, yang nikmat tidak akan bisa kita dapat pernah hitung. Kita diajarin, meski kita udah ngejawab alhamdulillah rabbil alamin nih, masih tetap kurang. Nggak ada suatu ucapan yang lebih berhak atau lebih pantas untuk membayar semuanya yang masih kurang dari alhamdulillah. Maka alhamdulillah yang banyak, agar kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Allah yang ngajarin sendiri, kalau misalnya kasih pemberian oleh Allah, ucapnya alhamdulillah. Kalau misalnya andai nggak ada kata ucapan alhamdulillah ini, kita mau bersyukur dengan ucapan kata-kata apa lagi? Sangat panjang apabila kita uraikan, kita tulis tuh, kayaknya kalau misalnya nggak ada kata alhamdulillah nih, setiap orang punya ucapan terima kasih yang banyak, sampai nanti bisa kali bikin buku cuma untuk memuji-muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Salah satu nikmat yang paling besar, nikmat iman Islam, dan nikmat yang ada pada diri kita, yaitu tanpa kita sadari setiap saatnya yang terus berlalu, nikmat bahwa jantung kita gak pernah berhenti berdetak mulai dari lahir kita ke dunia sampai saat ini. Oleh karena itu, gunakanlah waktu yang udah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin kita untuk beribadah pada Allah, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang yang bersyukur, yang pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir kalau misalnya kita nggak bersyukur, nikmat yang ada di diri kita nih dikasih ke orang lain.
Akhirnya nanti ujung-ujungnya kita baru bersyukur, wah Masya Allah dulu ya pernah punya nikmat ini, tapi sekarang udah nggak punya, udah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhak nggak Allah ngambil? Berhak aja. Bisa nggak Allah ngambil? Bisa aja. Makanya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saya sendiri, insya Allah semoga kita semua diberikan nikmat, dan di dalam nikmat ini kita diberikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin.